Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan dari kelas E1B dengan NIM 21416255201202. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Baik, apa sih yang perlu kita ketahui? Yang pertama yaitu definisi dari sinkronisasi, yaitu proses koordinasi antar komponen yang tersebar secara fisik untuk memastikan data tetap konsisten dan operasi berjalan dengan benar. Nah, selanjutnya, untuk kebutuhan sinkronisasi yaitu karena proses sistem terdistribusi berjalan paralel, sinkronisasi menjadi penting untuk menghindari inkonsistensi data dan meminimalkan konflik antar proses. Dan selanjutnya ada konsep dasar sinkronisasi, proses proses dan treat. Untuk prosesnya itu unit dasar dari eksekusi program di mana satu atau lebih proses dapat berjalan di beberapa node dalam sistem terdistribusi. Yang kedua ada treat, yaitu subunit dari proses yang dapat dieksekusi paralel dalam satu proses, memungkinkan proses yang sama melakukan lebih dari satu tugas sekaligus. Yang kedua ada konsistensi data. Sinkronisasi membantu menjaga data tetap konsisten saat banyak proses atau thread mengakses data yang sama. Selanjutnya ada rash condition, yaitu situasi di mana hasil akhir dari eksekusi bergantung pada urutan atau waktu eksekusi proses atau thread. Tanpa sinkronisasi, hasil akhir bisa berbeda-beda dan tidak diinginkan. Selanjutnya ada pentingnya sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu ada mencegah konsistensi data, yaitu mensinkronisasi memastikan data tetap konsisten dan tidak terjadi konflik antar proses saat mengakses data yang sama. Yang kedua ada mendukung reliabilitas sistem. Sinkronisasi meningkatkan keandalan sistem karena proses yang sinkron menjaga integritas dan data menghindari konflik data. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, waktu akses dapat dikurangi dan bekerja sistem secara keseluruhan dapat dioptimalkan. Yang keempat ada memastikan keseragaman operasi. Dalam sistem di mana node tersebar luas, sinkronisasi penting untuk memastikan setiap operasi memiliki efek yang sama terlepas dari lokasi node. Selanjutnya ada sinkronisasi. Sinkronisasi pertama ada clock synchronization. Sinkronisasi jam, yaitu teknik yang memastikan semua node di sistem terdistribusi memiliki waktu yang sama, yang penting untuk mencatat urutan kejadian. Yang kedua ada Network Time Protocol atau NTP, yaitu protokol yang digunakan untuk mengatur waktu di jaringan, menjamin setiap node memiliki waktu sinkron dengan pusat waktu yang akurat. Yang ketiga ada algoritma Lamport, yaitu untuk mengurutkan kejadian berdasarkan waktu logis, bukan waktu yang nyata. Digunakan saat urutan kejadian lebih penting daripada waktu absolut. Selanjutnya ada distribusi mutual inclusion, yaitu yang pertama pengertiannya yaitu menjamin bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya kritis pada satu waktu untuk mencegah konflik. Lalu selanjutnya ada algoritma record global, yaitu menggunakan sistem untuk mengelola permintaan akses ke sumber daya kritis. Nonan akan saling mengirimkan pesan permintaan dan persetujuan sebelum mengakses sumber daya. Selanjutnya ada algoritma Maekawa, yaitu mengurangi jumlah pesan yang dibutuhkan dengan membagi node dalam kelompok. Hanya node dan kelompok yang mengirim pesan permintaan, sehingga mengurangi beban komunikasi. Selanjutnya ada leader election. Nah, leader election ini proses untuk memilih satu node sebagai pemimpin di antara node-nya. Nah, node ini bertindak sebagai koordinator, membantu dalam pengelolaan dan sinkronisasi. Selanjutnya ada algoritma bully, yaitu setiap node berkompetisi menjadi pemimpin berdasarkan ID-nya. Node dengan ID tertinggi akan mengambil alih peran pemimpin jika ID tersebut tidak memiliki pemimpin aktif. Selanjutnya ada algoritma ring, yaitu node diatur dalam ring atau lingkaran dan setiap node berurutan mencoba memilih pemimpin dengan ID tertentu.
keputusan pemimpin berdasarkan pada kriteria yang telah disepakati. Nah, selanjutnya adalah two phase commit atau two PC. Nah, yang pertama ada two phase commit dalam transaksi terdistribusi. Teknik ini digunakan dalam sistem transaksi terdistribusi untuk memastikan setiap node di jaringan setuju untuk melanjutkan atau membatalkan suatu operasi. Selanjutnya ada tahap pertama dalam prepare pass atau prepare pass. Koordinator mengirimkan pesan ke semua node yang meminta mereka untuk menyiapkan transaksi. Jika semua node menyetujui atau berespon yes, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap keduanya itu jika semua node merespon yes, koordinator mengirimkan pesan komit. Jika ada yang gagal atau merespon, no, transaksi dibatalkan. Nah, apa sih tantangan dalam sinkronisasi? Yang pertama ada network latency atau latensi jaringan, yaitu jeda waktu dalam komunikasi antar node dapat menyebabkan penundaan dalam sinkronisasi. Nah, ini tuh berdampak langsung pada kecepatan dan performa sinkronisasi. Selanjutnya ada failure handling atau penanganan kegagalan. Nah, sistem harus mampu nih menangani kegagalan kalau misalnya node atau yang memastikan data terlalu konsisten meskipun ada kegagalan jaringan atau node. Nah, itu ada scalability atau skalabilitas. Sinkronisasi harus tetap efisien dan cepat meskipun jumlah anak bertambah. Dalam jaringan besar, tantangan ini semakin meningkat. Selanjutnya ada CAP Theorem. CAP Theorem ini yaitu menyatakan bahwa sistem terdistribusi tidak bisa menjamin tiga hal sekaligus, yaitu konsistensi, hal ketersediaan, dan toleransi terhadap partisi jaringan. Nah, sistem terdistribusi perlu memilih trade-off antara dua dari ketiga ini. Selanjutnya adalah teknik yang mendukung sinkronisasi tambahan, yaitu pertama adalah logical clocks, yaitu digunakan dalam beberapa algoritma sinkronisasi untuk memberikan timestamp pada kejadian dan mengurutkan kejadian sesuai dengan timestamp tersebut. Yang kedua ada factor clocks. Nah, untuk meningkatkan akurasi dibandingkan kegagalan clock standar. Nah, dengan memberikan timestamp terpisah untuk setiap node yang melacak perubahan dalam sistem. Ketiga ada quorum based approach, memungkinkan sistem untuk menyetujui operasi sinkronisasi hanya dengan persetujuan mayoritas quorum node. Nah, ini meminimalkan jumlah node yang perlu berkomunikasi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sinkronisasi sangat penting dalam sistem terdistribusi untuk menjaga integritas dan konsistensi data serta mengurangi konflik antar proses. Berbagai teknik seperti sinkronisasi, ada synchronization, mutual inclusion, two-phase commit, dan leader election dapat digunakan berdasarkan kebutuhan spesifik sistemnya bagaimana ya. Sinkronisasi bagi menghadapi tantangan seperti latensi jaringan dan konsistensi. Ada teorema CAP menunjukkan bahwa perlu ada trade-off antara konsistensi, ketersediaan, dan toleransi terhadap partisi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.